واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa bertahmid kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini dalam rangka untuk mempelajari kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan sebagai bentuk tafakul kita. Tafakul itu Pak akan kita bahas nanti, optimisme. Jadi dalam Islam itu kita harus punya rasa optimis terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa janji Nabi? Rasul mengatakan, man wada ila masjidin, barang siapa yang pergi ke masjid. Lihat dalam hadis ini Bapak Ibu, masjidnya disebut dalam bentuk nakirah, ila masjidin, umum, masjid manapun. La yuridu illa an yata'allama khairan, dia tidaklah memaksudkan kecuali untuk mempelajari kebaikan. Lihat di sini juga bagi bentuk khairan, kebaikan umum. Namun kebaikan di sini adalah kebaikan yang tidak menyalahi atau kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kebaikan menurut kebanyakan manusia. Karena baik buruk ini akan relatif menurut orang umum kan gitu. Tapi kalau menurut kita umat Islam, kebaikan itu jelas. Kebaikan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kebaikan. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kebaikan. Itulah disebut al-ma'ruf. Sementara Allah dari al-ma'ruf adalah al-munkar. Munkar itu yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Jadi segala yang Allah ingkari itu munkar, walaupun baik menurut manusia. Apa yang diantara yang Allah ingkari banyak sekali. Allah mengingkari manusia berlebihan dalam kehidupan dunia. Alhaakumut takasur, kalian telah dilalaikan oleh at-takasur, memperbanyak dunia kan gitu. Namun yang tercela itu Pak alha, yang melalaikan. Tapi kalau kayak Nabi Sulaiman tidak tercela Pak, banyak hartanya namun untuk ibadah. Namun yang tercela itu alhaakum at-takasur, memperbanyak harta yang membuat kalian lalai, itu Pak. Itu yang membuat kalian tercela itu. Namun terkadang memang yang membuat manusia lalai itu adalah dunia. Makanya Rasulullah dalam hadis lain mengatakan fattaqun dunya wattaqun nisa.
takutlah kalian ya terhadap dunia dan perempuan. Maka ini fitnah yang banyak menimpa Bani Adam, ya, fitnah dunia dan fitnah wanita. Fitnah wanita ini maksudnya apa Pak? Ya, seseorang ya menyalurkan syahwat kepada wanita tidak berdasarkan syariat Allah, itu fitnah ya. Tapi kalau tidak, itu bukan fitnah, itu nikmat ya, nikmat dunia. Kalau ada orang menikah, itu nikmat dunia menikah Pak. Tapi kalau ada orang zina, itu fitnah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan ya. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah dunia dan fitnah wanita ya. Karena fitnah wanita ini luar biasa. Fitnah wanita ini bahkan dia bisa menggoda seseorang walaupun di tanah suci. Saya pernah dengar cerita dari potongan kajian Ustadz Firanda ya. Jadi beliau pernah didatangi 2 orang suami istri gitu kan. Jadi 2 orang suami istri ini curhat sama beliau bahwasanya dia pernah punya teman laki-laki tidak bawa istri, dia sama istrinya gitu. Jadi pas dia melakukan ibadah umroh itu, sang teman itu mulai ya mencari-cari momentum, dia curi-curi pandang gitu. Akhirnya pas tawaf buka cadar, ya kan tawaf itu kan nggak boleh kita pakai cadar ya, kalau yang perempuan. Akhirnya saling curi pandang juga. Yang istri yang ihwan ini lihat juga sama cowok itu Pak. Akhirnya pas balik dia menyesal gitu kan, dia curhat sama Ustadz Firanda, dia terkena ya fitnah itu. Yang perempuan pun terkena fitnah laki-laki ya. Ini ada tiba, makanya di dalam Al-Quran juga yang menyuruh, yang disuruh menundukkan pandangan bukan laki-laki aja ya Pak ya. Yang menyuruh yang disuruh menundukkan pandangan siapa Pak? Laki-laki dan perempuan. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Begitu ya, qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Iya. Dalam Al-Quran itu Allah katakan oleh Muhammad kepada laki-laki yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya, dan katakan juga kepada perempuan yang beriman. Ini luar biasa Pak. Di Makkah saja bahkan di depan ya Ka'bah yang mulia masih juga manusia tergoda oleh setan melalui wanita. Maka tadi ya kita karena kalau di Makkah itu Pak, kalau pas tawaf, masya Allah, kalau seandainya kita tidak jaga diri ya kan, jaga hati, manusia dari manapun Pak ada, dari Turki ya kan, dari Mesir, banyak yang buka iya bukan baju babnya, buka cadar. Terkadang di situ masuk setan itu Pak. Maka banyak kita istighfar. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan fitnah wanita ini luar biasa. Sampai ke Makkah pun kalau tidak hati-hati kita terkena juga kita. Makanya oleh sebab itu Pak, ya dalam rangka untuk menjaga mata, menjaga hati, ya laki-laki diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikah lebih dari satunya kita tentang ya. Yang nikah lagi marah orang nikah, nauzubillah. Orang selingkuh biasa aja, nauzubillah. Ya menikah halal, ya kan? Ya untuk menjaga apa? Menjaga syahwat kita. Nanti kita salurkan ke yang benar kan? Jangan kita merasa hebat Pak. Iman kita, tidak Ustaz, saya kan udah termasuk belum tentu. Kalau sudah berhubungan dengan wanita, karena Nabi telah mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang besar bagi laki-laki min fitnatin nisa, dari fitnah wanita. Jadi kalau Bapak udah mampu Pak, ya nambah aja kalau udah mampu. Tapi kalau belum ya maka kita sabar. Ya Pak ya. Kalau yang belum mampu, ini bahaya sekarang. Sekarang itu perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Fitnah wanita di mana-mana Pak. Dahulu mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik lah, kita minta kepada Allah. Proses perzinahan ya itu
ya susah kalau dulu. Kalau sekarang Pak, nauzubillah ya, dengan medsos yang apa gitu ya, maka untuk menjaga diri kita, kalau kita mampu Bapak, silakan ambil jalur yang halal ya, jangan ambil jalur yang haram. Bahkan yang haram nauzubillah sekarang mau keluar rumah aja kita tak bentuk apa gitu kan. Kita bukan malaikat, kita punya nafsu, maka kita salurkan nafsu kita ke jalan yang dihalalkan oleh Allah. Ada pula anggapan ibu-ibu, oh enggak Pak Ustaz, katanya kalau nak cara Nabi jangan menikah kecuali yang tua-tua. Kalau yang muda-muda itu mengikuti hawa nafsu. Betul, menikah itu ikuti hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang dihalalkan nikah itu. Memang kalau nafsu tidak usah nikah. Kalau ada hawa nafsu nikah itu karena ingin menyalurkan hawa nafsu pada tempat yang dihalalkan. Ya kan ada juga ibu-ibu syubhat, ibu-ibu luar biasa Pak. Syubhatnya dalam masalah ini, kalau nak ikut Nabi ngapun nikah yang muda-muda kan? Iya, emang Nabi melarang yang muda kan enggak? Iya. Jadi seolah kita nikah itu mah harus yang tua-tua gitu kan? Enggak lah. Itu namanya Ustaz ngikutin hawa nafsu katanya. Betul ngikutin hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang Allah halalkan. Nikah itu kan gitu. Yang ngikutin hawa nafsu memang, tapi nafsu yang halal. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi saya nggak nyuruh Bapak adil ya. Iya, nanti dia mau sama ibu ya. Iya. Ya, ini bagi yang mampu ya, bagi yang mampu ya, bisa berlaku adil dan bisa berbagi ya dengan istri yang pertama. Ya, karena dalam Islam itu Pak tidak diperkenalkan zalim. Ya, istri pertama diperhatikan, sudah nikah, istri yang kedua ditelantarkan, tidak dinafkahi, ya itu tuh tidak usah nikah aja itu ya. Karena dia tidak berlaku adil kan. Maka ini nikah itu syaratnya ya kemampuan istiqomah bakah ya. Karena dalam hadisnya ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah itu apa? Ba'atun atau al-ba'atu ini ulama mengatakan quwwatul mal wal jima' ya. Dia punya kekuatan dan finansial, maksudnya dia mampu untuk menafkahi istri-istrinya, kemudian mampu juga memenuhi ya biologis, kebutuhan biologis istrinya. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan ya. Kemudian salam kepada Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita kepada kajian kita masih pada bab maja'a fit tiyarah ya, atau maja'a fit tatayyur ya. Iya, kalau nggak salah sekarang kita masuk kepada faedah dari hadis yang sebelumnya. Jadi hadis yang sebelumnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Rasul mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Zada muslimun wala naw'a wala ghula. Ya. Rasul mengatakan tidak ada adwa. Ya. Jadi adwa itu penyakit yang menularkan dengan sendirinya. Tidak ada keyakinan seperti dalam Islam. Penyakit itu memang ada yang bisa menular, namun atas izin Allah. Wala tiyaratan, tidak ada tiaro. Tiaro itu adalah bentuk persangkaan buruk ya. Iya, pesimisme ya, bentuk sangkaan buruk yang diambil dari kata tuyur, burung. Ya, karena orang-orang Arab dahulu berprasangka buruk dengan burung. Gitu. Kemudian walahamata ya, dan tidak ada yang keyakinan terhadap burung hantu, karena alhamah ini maknanya adalah al-bumah yang artinya burung hantu, karena orang Arab dahulu yatasya'amuna biha, berprasangka negatif, berprasangka buruk ketika melihat burung hantu ini akan ada kejadian buruk ini. Ketika melihat burung hantu hinggap di dekat rumahnya, langsung berprasangka buruk, ya kan? Ini tidak ada, ya, di dalam Islam. Wala naw'a, dan tidak ada dan tidak boleh juga seseorang yang menyandarkan nasib dia kepada bintang. Wala ghula, dan tidak boleh seseorang takut kepada jin, karena ghul ini seperti yang kita jelaskan kemarin, jinsun minal jinni wa syayatin, sejenis jin dan setan.
Ghul itu nama jin, Pak. Kalau bahasa kita ya mungkin hantu. Artinya tidak boleh seorang itu takut dengan hantu. Ini telah kita bahas, Pak ya. Iya, orang yang bertauhid itu nggak boleh takut dengan hantu. Iya. Kalau hantu diyakini adalah jin, ya, jin yang menampakkan wujud, tidak boleh takut, Pak. Kalau jin menampakkan wujud, lempar saja, Allah Akbar, lempar. Karena kalau mereka, kata para ulama kita ya, kalau tasyakul itu artinya dia menampakkan diri kepada wujud alam kita, maka akan berlaku hukum alam manusia. Seperti Nabi yang pernah mencekik ya jin yang menampakkan diri lemah ya. Ya jin itu Pak, kalau di alamnya memang dia hebat seperti jin ifrit ya kan. Yang disebutkan dalam Al-Quran mampu untuk kalau ya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum berdiri Nabi Musa dari singgasananya. Iya. Namun kalau sudah menampakkan diri ke alam kita lemah, seperti ikan paus. Ikan paus itu hebatnya di alamnya, di air kan. Tapi kalau ikan paus itu di daratannya begitu lagi kan. Iya, tak bisa bergerak dia, gitu. Begitu juga setan itu Pak, atau jin itu ya. Jin itu memang hebat bergerak di alamnya. Tapi kalau sudah menampakkan diri di alam kita, lempar, lemah dia. Nah, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kita takut-takut dengan orang jin terbang ekor gitu pun tidak ada. Itu hoax dan membuat kita menjadi penakut ya. Karena kebanyakan nonton film horor. Tidak ada Pak orang yang penelitian gitu ya, atau berberita orang itu banyak dibunuh jin, ada. Iya. Orang itu banyak kalau ini kan banyak mati karena penyakit ya, atau di daerah yang konflik ya, manusia yang membunuhnya seperti di Palestina. Itu bukan jin, itu orangnya gitu kan, tentara Zionis ya. Artinya ya kita tak boleh takut ya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan kemarin, tidak boleh kita takut dengan jin. Ya, kita harus takut kepada Allah. Maka orang sekarang Pak, ini ada terperangkar, ada penunggunya, tidak boleh. Iya, doa aja kita, a'udzubika billahi min syarri ma khalaq. Sudah, kita tawakkal kepada kita. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Sekarang kita masuk kepada lanjutan kajian yang kemarin. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala man yustafad min al-hadis. Apa istifadah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ya kemarin atau pertemuan yang sebelumnya? Awalan yang pertama, ibtalut tiyarati. Ya, batilnya tiara. Jadi tiara itu batil. Tiara itu apa Pak? Tiara itu adalah menganggap sial ya, terhadap sesuatu ya yang tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, sanian yang kedua, ibtalu i'tiqadil jahiliyati. Ya, batalnya atau batilnya keyakinan jahiliyah. Bagaimana keyakinan jahiliyah ini? Kata beliau, ada amroda tu'di bi tabiatiha, bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan tabiatnya, dengan sendirinya, dengan zatnya sendiri. La bi taqdirillah, tidak ya dengan takdir Allah Ta'ala. Nah, ini juga sama dengan batilnya keyakinan orang-orang yang mengatakan gempa bumi ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan katanya. Gempa bumi itu hanya sekedar pergeseran lempeng. Hebat kali mereka, ya kan? Masa mungkin lempeng itu bisa bergeser tanpa ada yang menggerakkannya? Itu Allah. Jadi itu Pak, itu termasuk propaganda ya komunis ya, yang tidak mau membawa agama dalam kehidupan alam semesta ini. Kalau ada gempa bumi atau gunung meletus Pak, mereka hanya mengatakan itu fenomena alam aja. Kalau kita kaitkan dengan Allah, dia bilang kita mampu agama. Alhamdulillah, itu komunis itu, fix ya kan? Karena mereka tak yakin dengan Allah, dengan pencipta. Nah,
Namun secara logika apa? Nggak mungkin. Ya memang secara ilmu dia ilmu dunia atau ilmu apa geografi atau apa ya. Memang proses gempa bumi itu kan adanya lempeng yang bergerak ya. Tapi siapa yang menggerakkan? Proses yang malam, ya. Perputaran matahari pada porosnya gitu kan. Yang rotasi matahari pada porosnya yang mengakibatkan ya terjadinya siang dan malam. Mereka hanya tahu sampai di situ, ya kan? Sampai pada ilmu dunia itu saja. Tapi mereka tidak tahu siapa yang menggerakkan matahari. Nggak mungkin matahari itu bergerak tanpa ada yang menggerakkan, kan gitu. Dan siapa yang menciptakan matahari itu? Yang dengan rotasinya mengakibatkan siang dan malam gitu. Kalau orang yang beriman tahu dia yang menciptakan matahari itu, nggak mungkin matahari itu ada aja tanpa ada yang menciptakannya. Kan nggak masuk akal ya. Seperti minuman ya. Ada minuman tanpa ada yang menuangkannya, nggak mungkin. Mereka ayo matahari itu bin salabilada, na'udzubillah. Makanya orang komunis mereka tidak mau meyakini ya peran Tuhan atau peran Allah dalam alam semesta ini. Mereka beranggapan alam semesta ini hanya berjalan begitu saja. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sama juga dengan keyakinan jahiliyah yang meyakini bahwasanya penyakit itu Pak menular dengan sendirinya, tidak dengan takdir Allah. Ini keyakinan jahiliyah. Kemudian pelajaran yang ketiga, salisan yang ketiga, ibtalut tasya'umi bil hamati wa syahri safar, ya, batilnya beragama sial dengan hamah, yaitu dengan burung hantu dan yang semisalnya. Tidak hanya burung hantu, cicak juga, tai cicak. Jadi ada orang lagi ngobrol Pak ya, tiba-tiba cicaknya kena dia, ini bahaya nih, kayaknya ada hal ini, ada sial nih. Nah, sama Pak. Ini juga termasuk dalam agama kita tuyarah atau tatoyur. Dan ini telah kita bahas yang hukumnya syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nah, kapan dia menjadi syirik besar? Kalau orang itu meyakini memang yang mendatangkan kesialan itu memang tai cicak itu bukan Allah. Nah, itu syirik besar itu. Artinya dia setelah meyakini ada selain Allah yang mampu mendatangkan musibah, na'udzubillah, sehingga ulama mengatakan itu syirik besar. Namun bisa juga menjadi syirik kecil kalau dia hanya meyakini sebab. Tetap dia percaya yang mendatangkan mudarat itu Allah, tapi disebabkan ini tandanya aja, ini alamat atau tandanya dengan apa? Dengan adanya tai cicak gitu ya. Ini kata ulama syirik kecil karena keyakinannya tetap meyakini yang mendatangkan musibah adalah Allah. Namun walaupun syirik kecil Pak, dua-duanya haram. Ya, dua-duanya tidak diampuni oleh Allah. Karena syirik itu Pak, baik besar maupun kecil, dua-duanya tidak diampuni oleh Allah. Tapi bedanya kalau syirik besar pelakunya kekal di neraka, sementara syirik kecil dia harus masuk neraka juga. Tapi tidak kekal, kan tidak mau kita masuk ke neraka. Kalau sehari di neraka, alhamdulillah. Nah, bisa ya sama dengan al-fasanatina gitu, 1000 tahun atau khamsina al-fasanah, khamsina alfa 50.000 tahun. Dan dalam surah Al-Ma'arij ya, 1 hari di akhirat. Maka untuk itu Pak, kita harus banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah dari syirik ya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, baik itu syirik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui ya. Maka ada doa yang sering juga kami sampaikan Pak ya. Kalau kita baca doa ini seperti doa saku jagat dari perbuatan syirik ya, doa yang sifatnya menyeluruh, perlindungan dan permohonan ampunan terhadap perbuatan syirik. Mungkin Bapak sudah hafal, namun kita ulang lagi baik. Ini doa ini disebutkan dalam hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan doa kepada sahabatnya, kalau seandainya kalian ingin ya
diawali dengan inna syirka ya, sesungguhnya syirik itu ya pada umatku itu sama sekali ya, akhfa yang lebih samar daripada seekor ya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Nampak apa? Ya sama sekali kan gitu. Dan barang siapa di antara kalian yang ingin terhindar dari perbuatan syirik, kata beliau, maka ucapkanlah doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni, Allahumma ya Allah, ya Allah ya, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau ya Allah an usyrika bika dari mempersekutukanmu wa ana a'lam sedangkan aku mengetahui. Artinya apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak berbuat syirik kepada Allah kan gitu. Dari syirik yang telah kita ketahui, kita tahu itu berdukun syirik ya Allah. Ya kita berlindung kepada Allah ya Allah, beri saya hidayah ya Allah. Janganlah sampai saya percaya berdukun. Saya tahu Pak. Nah, saya sudah tahu ya Allah dukun itu syirik gitu kan. Karena ada juga Pak orang diuji ya, ini sering kami sampaikan ya, cerita dari kawan kita gitu ya, sahabat kita, ustaz kita juga, orang yang sudah mengaji lama Pak, ya bahkan mengaji sunnah tauhid dengan Ustaz Yazid ketika di Jawa katanya, pulang kampung kena musibah, hilang duitnya sekitar 100 atau 200 juta gitu. Akhirnya murung dia ya, akhirnya dia sedih, murung ya, gelisah ya, nggak mood ya kan. Akhirnya ada temannya yang masih jahiliyah, ya teman kecil lah gitu ya, teman kampung, dia orang Minang ya, pulang ke Pariaman gitu. Nah apa kata teman itu? Lawa baik kedukunan ya kan. Nah sekali selesai gitu, tanya kedukunan di mabit itu gitu, ayo kita pergi ke dukun aja. Akhirnya Pak, yolah kalau itu pergi juga dia, karena dia udah tahu ini Pak. Nah, jadi ujian itu Pak, Allah akan melihat ketika tauhid kita itu Pak, Allah akan lihat ketika Allah berikan ujian. Nah, kita masih kokoh nggak dengan tauhid kita? Kalau sekarang kan enak-enak aja, kita belum dikasih ujian banyak. Nah, kaget dikasih ujian pula, karena ada juga teman ini kejadian teman kita Pak, kejadian teman kita yang anaknya dizolimi, dibunuh ketika magang di SMK, anak-anaknya itu sekolah di SMK Muhammadiyah. Jadi magangnya di arah apa itu ya, arah Salam gitu ya. Nah, jadi anaknya itu Pak ya banyaklah ceritanya, pede cerita dibunuh gitu. Jadi pas nak mencari anaknya itu Pak, dia ditawari oleh saudaranya atau saudara istrinya dukun, jasa dukun ya kan. Nah, akhirnya dia nggak percaya gitu, tapi alhamdulillah ikhwan kita ini nggak percaya apa kata dukun tuh. Ini kayaknya dibawa oleh ini ya, oleh siluman atau apa gitu ya. Kayaknya tidak jauh lah dari sini gitu kan. Sudah dituruti ya, orang bukan bapak itu tetap tidak percaya sama dukun itu kan. Mana lah anak tuh. Akhirnya apa? Karena bapak ini memang dia kokoh ya, tidak ada dukun itu berdusta itu. Saya nggak percaya dengan dukun, saya berlepas diri kata bapak itu. Akhirnya apa? Setelah mereka capek katanya keliling jasa anaknya nggak ketemu, akhirnya dia ada suatu firasat gitu, kayaknya dia rasakan karena dia lihat ada biawak gitu kan, ada beberapa ekor biawak di tempat itu. Maka dia punya firasat mungkin anaknya di tempat itu. Pergi lagi di situ kan, di tempat rupanya ya. Rupanya ada bangkai yang telah dimakan oleh biawak. Artinya Pak, ya dalam keadaan genting seperti itu, ya kita diuji juga kita tauhid kita. Iya. Jadi apa pelajaran yang kita ambil Pak dalam keadaan genting itu nanti Allah akan menguji tauhid kita. Iya kan? Nah, seperti diuji dengan dukun itu. Apakah kita percaya atau tidak dengan dukun itu? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali ya kepada pembahasan kita.
Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kelima, khamisat yang kelima, ibtalu i'tiqadil jahiliyati fil ghailan, batilnya keyakinan jahiliyah ya terhadap ghailan. Ghailan ini dari kata ghul ya, takut terhadap jin. Iya, kenapa? Oh yang keempat lawiyah ya, taibiyah. Rabi'an yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'sir al-anwa' ya. Batilnya keyakinan ya orang jahiliyah ya, yang meyakini pengaruh daripada bintang. Taksir itu pengaruh ya. Artinya bintang itu berpengaruh ya terhadap nasib seseorang. Ini termasuk keyakinan jahiliyah. Seperti orang sekarang ya, meyakini bintang, ramalan bintang itu termasuk juga ya. Ada yang bintangnya ini Aries apa gitu ya. Ini adalah keyakinan kesyirikan jahiliyah ya. Kemudian yang kelima ya, batilnya keyakinan jahiliyah terhadap ghailan. Ghailan setelah hadis yang kita bahas kemarin itu dari kata ghul ya, yaitu jin, sejenis jin yang mana orang jahiliyah sangat takut ya, sangat takut kepada jin itu. Maka nggak boleh kita takut pula terhadap jin. Nah, dikit-dikit takut dengan Tuhan, alhamdulillah. Nggak boleh Pak ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada anak-anak pokoknya untuk buang air ke belakang aja takut dia, minta temani dia, takut karena sudah sering nonton film horor. Makanya Pak, kalau kita menonton film yang akan merusak akidah kita, berusaha kita matikan film itu, arahkan kepada film-film yang bukan film gue, karena film tidak ada yang benar ya, kepada acara-acara televisi yang bermanfaat, berotak, ya, ceramah, atau film anak-anak mengajarkan doa, ya kan? Atau edukasi yang tidak ada unsur pelanggaran syariatnya, seperti mengedukasi bahasa Inggris kan bisa juga, tidak apa-apa belajar bahasa Inggris, tidak apa-apa, ubah hukumnya. Bahkan kalau kita niatkan belajar bahasa Inggris buat mendakwahkan Islam, seperti Dr. Zakir Naik. Kalau Dr. Zakir Naik tidak bisa bahasa Inggris, Pak. Orang Inggris itu tidak bisa, orang yang bahasa Barat tidak bisa bahasa Islam, artinya itu. Jadi ada manfaat juga belajar bahasa. Kan ada juga ya di YouTube itu kan, yang tidak ada musiknya, kita cari yang ngajari anak kita bahasa Inggris itu bisa, itu ada manfaatnya. Nah, ini akhirnya Allah muliakan. Jadi belajar bahasa itu nggak boleh kita bilang bahasa Inggris bahasa kafir. Enggak, itu kafir itu orangnya gitu ya. Tapi kalau dia berbahasa Inggris, dia orang Muslim, ya Muslim, karena bahasa itu tidak ada agamanya gitu. Kadang orang bilang bahasa itu bahasa kafir, itu tidak boleh juga ya. Nah, kenapa Pak? Karena Nabi Muhammad pernah menyuruh sahabatnya seperti Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani, penerjemah beliau ketika berbicara dengan orang-orang ahli kitab ya, dengan bahasa Ibrani. Jadi ada sahabat juga yang pakar bahasa, padahal Ibrani bahasa orang kafir juga ya, bahasa orang ahlul kitab ketika itu Pak. Nah jadi tidak betul Pak, ada anggapan kalau bahasa Inggris itu bahasa orang kafir. Nah, tidak bisa, orangnya kafir ya, kalau dia kafir ini, karena bahasa itu tidak ada agamanya gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena kalau orang menguasai bahasa apa, dia bisa gunakan bahasa itu sebagai untuk berdakwah. Banyak dai-dai al-sunnah Pak yang tinggal di Amerika ya kan, mereka berceramah, berdakwah dengan bahasa Inggris. Kalau dengan bahasa Arab kan dia gitu kan, apa diseberangnya gitu. Nah, Dr. Zakir Naik lah contohnya Pak, Masya Allah, karena beliau menguasai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya bukan India kan? Tapi orang mengerti Pak gitu kan. Nah, jadi banyak pengaruhnya, jasanya. Banyak orang kafir yang masuk Islam, jutaan Pak, bukannya ribuan lagi, jutaan ya sudah masuk Islam ya, melalui tangannya Dr. Zakir Naik ya hafizahullah. Kemudian yang keenam ya, wujub tawakkul ala Allah wa imani alaih, wajib bertawakal kepada Allah dan menyandarkan diri kepadanya ya. Jadi tawakkul itu adalah menyandarkan diri kepada Allah dengan ya mengamalkan sebab, itu tawakal. Jadi tawakal itu Pak, bukan kita pasrahkan aja, salah dia bela gitu, salah Pak.
Ada orang bawa motor ya kan, ditaruh kunci motornya, ya kan, ditinggal kunci motor di luar. Udah, saya tawakal. Ini bukan tawakalnya yang benar, ini bukan tawakal Ahlussunnah, ini tawakal sufi. Gitu ya. Iya, kalau tawakal yang benar itu kita kunci motor kita lakukan sebab ya kan. Kalau kita punya kunci ganda dulu motor kita. Sudah, setelah itu kita tawakal tu Allah. Kita serahkan kepada Allah. Itu yang tawakal yang benar ya. Ya. Kemudian sami'an yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhid al-hadaru min al-wasa'il al-mufdiyati ila syirki. Sesungguhnya di antara bentuk mengamalkan tauhid ya, adalah ya al-hadar min al-wasa'il, adalah menjaga diri gitu ya. Mewanti-wanti diri itu maknanya al-hadar ya, mewanti-wanti diri dari setiap wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini Pak, ini diantara orang merealisasikan tauhid ya, orang yang mengaplikasikan tauhid dalam kehidupannya, orang yang mengamalkan tauhid. Jadi orang yang mengamalkan tauhid itu Pak akan senantiasa berhati-hati, mawas diri, mewanti-wanti dari setiap ya wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nah, contohnya apa itu Pak? Contohnya kita tidak membaca gambar syekh gitu ya. Karena membaca gambar syekh atau ulama apa, maka ini akan apa? Wasilahnya. Ya kan? Kita akan mengagungkannya ya kan? Dan ini bisa menjadi wasilah untuk mengantarkan kita kepada perbuatan syirik. Dan itulah yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Ya, ketika meninggal orang soleh ya, maka mereka buatlah gambarnya. Setelah itu mereka buat patungnya. Awalnya tidak disembah patung itu, gambar itu hanya sebagai ya sarana untuk mengingat jasa orang soleh itu dahulu. Namun setelah meninggal generasi ini, maka muncul generasi berikutnya yang tidak paham tauhid, sehingga mereka sembahlah patung atau gambar orang soleh. Ini diantara sebab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, ketika mentafsirkan surah Nuh ayat 23 tentang nama-nama orang soleh yang meninggal kemudian dibuatkan patungnya dan disembah oleh ya umat Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang diberikan Allah. Dan wasilah-wasilah syirik yang lainnya Pak. Jadi kenapa tabarruk di kuburan itu dilarang gitu? Karena ini juga wasilah ila syirik. Ini juga wasilah ya, sarana yang akan mengantarkan kepada syirik, sehingga orang tua minta dia. Kenapa tawasulan dilarang kuburan? Karena ini akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Orang akan mengagungkan kuburan, bukan lagi mengagungkan Allah. Orang akan mengagungkan orang mati, ya kan, yang dia seru bukannya Allah lagi. Yang diseru manusia, ya Syekh Abdul Qadir Jailani kan? Ya A'inna gitu ya, tolong kami gitu ya. Minta tolong tidak lagi kepada Allah. Alasannya apa? Alasannya kan kita minta sama Syekh itu, nanti Syekh itu minta sama Allah gitu. Seolah-olah Allah tidak maha mendengar gitu ya. Harus melalui Syekh itu. Nah ini Pak, ini syubhatnya ahlu syirik ya. Mereka mengatakan, Ustaz kami kan ke kuburan itu kan minta sama saya itu betul, kakek saya itu minta lagi sama Allah katanya. Aduh, repot kali Pak, ya kan? Minta aja langsung sama Allah, ngapain nak lewat saya itu? Ya kan? Saya itu pun sudah meninggal, sudah putus hubungannya dengan dunia ini. Nah, saya itu lagi menunggu doa anaknya yang soleh ya kan? Nah, dia lagi menunggu transfer pahala, iya, amal jariah yang mungkin pernah dia lakukan, ilmu yang diajarkan, diamalkan oleh orang itu mengalir terus itu kan sedekah, namanya itu amal jariah, termasuk sedekah jariah. Mungkin dahulu dia pernah ya menyumbangkan uangnya untuk bangun masjid, kemudian masjid itu masih dipakai ya kan untuk ibadah. Jangan dibangun masjid luas-luas, kayak ditinggalin ya Allah, ya kan, rugi kita. Iya, karena memang dalam membangun masjid itu kita niatkan untuk kita makmurkan, kan gitu.
bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, masjid aku yang paling besar ya, masjid kami itu gitu. Tidak boleh, Pak. Itu namanya ujub. Berbangga dengan amal itu kan, masjid ini kan amal. Dengan dunia mobil tidak perlu kita bangga, apa ya? Iya. Kita bangga dengan mobil kita lah yang paling bagus, ya kan? Mobil orang ini mobil lama, mobil bapak-bapak tuh. Mobil saya Pajero baru, ya. Nengok mobil orang tua dengan apa? Dengan merendahkan, haram hukumnya. Apalagi berbangga dengan amal ibadah, dengan bentuk tempat ibadah. Tidak boleh kita bangga-bangga dengan masjid. Ada juga orang sekarang ya, wih masjid kami ini yang paling mantap nih kan, gitu. Yang lain tidak, gitu ya. Ini tidak boleh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita bangun masjid, maka kita niatkan untuk memakmurkannya. Ya. Jangan kita bangun masjid ya apa ya, kegiatannya jarang kita ikuti, ya kan? Nah, itu harus menjadi bahan perundungan bagian, bahan introspeksi, Pak ya. Kalau kita memang ikhlas mau ke masjid, maka kita juga bersemangat ya menghadiri kegiatan-kegiatan, ada tahsinnya kita ikut, ada ta'limnya kita ya ikut juga, ya kan? Nah, artinya betul-betul kita memakmurkan masjid itu. Nah, atau kalau rumah kita tidak jauh ya, kita sholat di masjid itu, ya kan? Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan untuk acara sekali sebulan aja datang kita. Iya, kalau acara satu bulan sebulan datang kita, ya kan? Apalagi yang ustaz kondang yang datang semangat kita, ya kan? Ini tidak ada, Pak. Dalam manhaj Ahlussunnah itu ustaz itu dihitung dengan kondang, tidak. Selama dia Ahlussunnah kita datangi, ya kan? Kalau kita tidak ada uzur, kita ada uzur, ya. Nggak boleh kita mengkultus dalam Islam itu. Oh, kalau ustaznya ada channel YouTube banyak subscriber ikut kita itu ya, yang kondang. Tapi kalau ustaz tidak kondang, itu mana siapa itu? Nah, jangan kita ngaku salafi, Pak ya. Kalau kita tidak mengikuti manhaj yang salafi itu, siapa mereka yang mengikuti metodenya salaf? Salaf siapa yang seperti itu? Ya kalau ada ulama kondang aja dia mau datang. Salaf siapa gitu ya? Ya itu bukan salaf, itu salaf. Bukan datang. Tapi kalau salaf ya, atau salafiyah, mereka beragama sesuai dengan manhajnya Rasul dan para sahabat serta para a'imah ya, yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Ya, maka Rasul dan para sahabat tidak ada, Pak ya. Ya, mereka itu hanya pada imam yang terkenal aja, seperti Imam Syafi'i sama Imam Jalil, gitu. Tidak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang kedelapan, pelajaran yang kedelapan, saminan yang kedelapan, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nasi min at-tasyaum bil alwan kal aswad wal ahmar wa ba'dil arqam wal asma'i wal ashkhas wa dhawil ha'ama wa dhawil ahad. Yang kedelapan, ibtalu ma yaf'alu ba'dun nas, batilnya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dalam bentuk apa? At-tasyaum bil alwan, dalam bentuk ya beranggapan sial dengan warna-warna tertentu. Kal aswad wal ahmar, seperti warna hitam dan warna merah. Jadi kalau ada orang beranggapan sial dengan warna tertentu, seperti orang yang mengatakan kalau kita pakai pakaian warna hitam ini sial Ustaz ya, jangan pakai warna itu gitu kan. Atau warna lain lah gitu ya. Nah, ini termasuk tatoyur. Au ba'd al-arqam, atau sebagian nomor gitu ya. Kalau orang barat ya nomor 14 atau 13, Pak. 13 ya. Nah, itu sial katanya. Nah, itu juga ya. Itu juga merupakan tatoyur. Wal asma, atau dengan nama-nama tertentu. Jangan kita sebut nama ini bahaya ya. Nanti celaka kita sebut nama itu. Nah, kecuali memang namanya nama yang negatif, nggak boleh kita sebut karena memang dalam Islam itu, Pak, faliyakul khairan gitu ya. Nggak boleh kita bercarut. Makanya bercarut itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bercarut itu, Pak, negatif. Lawan dari khairan itu. Su itu buruk, ya kan? Sementara Allah Rasul menyuruh Allah juga ya. Allah menyuruh kita untuk
mengatakan ucapan yang lurus, qaulan sadida. Sadida itu kata ulama tafsir ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan alladzi la i'waja fi, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Artinya kata-kata yang baik saja. Ditegaskan lagi oleh Nabi dalam hadisnya, falyaqul khairan. Hendaknya seorang itu mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan nama tertentu, Pak, dia beranggapan ini akan mendatangkan kesialan, ini juga termasuk tatayur. Wal ashkhas, atau menyebutkan pribadi tertentu. Ini ashkhas ini jamak dari syakhs ya. Syakhsun, jamaknya ashkhasun gitu ya. Nama-nama pribadi tertentu. Wadawil ahad ya. Jamak dari ahadun, ahah ya. Dan orang-orang yang punya kedudukan tertentu ya. Kalau seandainya disebut nama orang-orang itu ya, maka akan mendatangkan keburukan atau akan mendatangkan mara bahaya. Nah, ini Pak ya, ini juga termasuk ya ke dalam apa yang dinamakan dengan tatayur. Maka untuk itu kita ya tidak boleh beranggapan sial dengan perkara-perkara yang pada intinya tidak ada dalilnya. Apakah boleh kita beranggapan sial dengan dosa yang kita lakukan? Ini mungkin kena dosa saya nih, jatuh saya. Boleh Pak ya, karena dosa itu akan Allah balasi, bisa di dunia atau Allah ulurkan atau Allah pending ke akhirat. Iya, karena dosa itu pasti dibalas oleh Allah kalau kita tidak bertobat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau kita beranggapan sial dengan maksiat yang pernah kita lakukan, itu betul, itu disyariatkan. Nah, karena Allah ya, dalam agama kita kenal istilah al jaza min jinsil amal ya, balasan itu dari ya amal yang sejenis. Kalau kita melakukan amal keburukan, maka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Walahuma an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa man fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah. Walahuma, huma ini merujuk kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh mereka berdua atau bagi atau milik ya mereka berdua, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Anasin, ini Anas bin Malik ya. Dari Anas bin Malik qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, la adwa wala tiyarata. Adwa sudah kita bahas ya pada pertemuan yang sebelumnya. Apa itu adwa, Pak? Iya, tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya kan gitu. Nah, penyakit itu bisa menular dengan izin Allah ini. Wala tiyarata, dan tidak ada pula tiarah, anggapan sial kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wa yujibunil fa'lu, dan aku ya mengagumi fa'al ya, fa'lu gitu ya. Apa itu fa'lu? Wa man fa'lu? Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa man fa'lu? Apa yang disebut al-fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah. Maka dijawab oleh Nabi, al-fa'lu itu adalah ya ucapan yang baik. Nah, jadi al-fa'lu itu Pak ya asal dari kata tafa'ul ya. Tafa'ul itu asal katanya al-fa'lu itu. Jadi kalau tafa'ul itu dari tafa'ala ya tafa'alu, itu artinya optimisme, orang yang beranggapan baik dengan ucapan yang tidak bertentangan dengan agama gitu. Contoh Pak, ada orang yang menjenguk kita, Allah insyaallah Pak ya, syafaqallah, mudah-mudahan Bapak sembuh. Nah, dengan mendengar ucapan itu kan punya semangat dia untuk sembuh, dan dia berdoa mudah-mudahan saya sembuh, dan dia tersugesti dengan ucapan baik itu. Ini tidak termasuk tiaroh ya Pak ya, ini tidak termasuk tiaroh
yang diharamkan dalam agama. Artinya kita berhusnuzon ini. Al-fa'lu itu kan bentuk husnuzon atau anggapan baik kita kepada Allah ketika kita mendengar atau melihat sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Yeah. Contoh pas datang mak kita, bisa juga kita bertafaul, optimisme ya. Dengan datangnya mak kita ada semangat kita. Misalkan mak kita lihat kita lagi sakit, dengan dikunjungi atau didatangi, dilihat oleh orang tua kita, ada semangat kita ingin sembuh lagi kan gitu. Nah, kalau saya sembuh, saya ingin mengabdi sama orang tua gitu ya. Ada semangat dia seperti itu. Saya ingin bahagiakan orang tuaku. Itu namanya bentuk tafaul atau al-fa'lu ya. Beranggapan baik ya, optimisme terhadap orang tua. Dan diantara bentuk tafaul itu atau al-fa'lu itu adalah al-kalimatut thayyibah ini, ucapan yang baik. Kemudian kata beliau, berkata pensyarah kitab, qala syarihu rahimahullah hafizahullah, al-fa'lu mahmuzun. Mahmuzun itu ya kan, dengan huruf hamzah, itu artinya mahmuz ya. Ya, dia berhamzah gitu ya. Ada hamzah ain fi'ilnya ya, al-fa'lu. Ya, ain fi'ilnya huruf hamzah. Apa yang dimaksud dengan al-fa'lu itu? Fima yasurru. Ya, al-fa'lu itu adalah dalam hal-hal yang membahagiakan, yang menyenangkan. Wa yasu'u, dan yang jelek gitu ya, yang tidak membahagiakan. Namun ya kan, ungkapan beliau wa yasu' ini Pak, ini sebagian para ulama mengatakan ini kurang tepat ya. Karena yang yasu'u, yang anggapan jelek itu hanya pada tiaroh. Nah, sedangkan al-fa'lu itu tidak ada ya. Maka yang benarnya adalah al-fa'lu itu fima yasurru saja. Fima yasurru saja, terhadap hal-hal yang baik gitu, yang membahagiakan, yang menyenangkan gitu ya. Bi khilafi tiaroh, berbeda dengan tiaroh. Fala takunu illa fima yasu'. Tiaroh itu hanya pada hal-hal yang mengandung keburukan. Seperti apa? Seperti anggapan sial, itu termasuk tiaroh. Sedangkan al-fa'lu al-fa'lu itu hanya kepada sesuatu yang baik saja. Maka diantara contohnya disebut oleh Nabi ketika ditanya tentang al-fa'lu itu, diantara contohnya adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya apa? Seperti ya kata beliau, ka'ayyakuna ar-rajulu ya maridan, seperti seorang sedang sakit ya kan. Fa yasma'u man yaqul, kemudian dia mendengar ada orang yang mengucapkan ya salim, wahai orang yang selamat gitu ya. Artinya orang ini ya berhusnuzon, dia itu akan sembuh gitu kan. Ada unsur doanya nih kan. Maka fayu'amilul bur'a min marudhi, sehingga itu memotivasinya untuk sembuh gitu Pak ya. Sehingga dia bersemangat, termotivasi untuk sembuh dengan ucapan baik dari seorang. Ini namanya al-fa'lu itu. Dan jadi ucapan baik yang diberikan oleh seseorang, yang diucapkan oleh seorang kepada kita, sehingga kita bersemangat dengan ucapan itu. Ucapan itulah yang disebut dengan apa Pak? Al-fa'lu. Jadi al-fa'lu itu boleh ya disyariatkan karena dia mengandung doa. Karena mengandung apa? Doa. Makanya kalau seandainya kita melihat orang kena musibah Pak, kita ucapkan ucapan yang baik, insya Allah sembuh Pak gitu ya. Jangan kita bilang, wah umur Bapak ndak lah kau ya, lah bahaya Pak, lah hancur aduh Pak ya, kesemantalai melayang Pak ya, nggak boleh. Harusnya mau pesimis Bapak tuh, ya kan? Tapi kalau kita mau Pak, insya Allah Pak ya kan? Doa Pak, insya Allah Allah maha menyembuhkan Pak, minta sama Allah gitu ya. Kita berikan ucapan-ucapan yang baik. Itu yang disyariatkan. Ini hadirin yang didengarkan. Jadi al-fa'lu itu ucapan yang baik seperti itu yang bisa memotivasi orang untuk bahagia. Makanya al-fa'lu itu Pak sering diterjemahkan dengan optimisme. Optimis itu kan lawan dari apa Bang? Pesimis ya kan. Kalau pesimisme ya kan dia anggapan negatif aja gitu kan. Kalau istilah orang modern sekarang positive thinking gitu Pak ya. Iya. Pikirannya positif gitu. Iya.
Baik, sekarang munasabatu zikri hadisi fil bab. Kemudian apa korelasi penyebutan hadis ini dalam bab? Jadi bab yang kita bahas adalah bab tentang apa Pak? Tentang tiarah. Jadi apa korelasi hadis ini kan gitu? Kata beliau, anna fi sungguhnya dalam hadis ini bayana anal fa'ala, terdapat penjelasan bahwasanya al-fa'al itu laisa minat tiarah al-manhi anha, bukan termasuk tiarah yang dilarang darinya, dan bukan juga termasuk tiarah yang dibenarkan. Pak, itu pendapat yang kuatnya, sama sekali bukan tiarah dia. Nah, karena kalau tiarah itu kan at-tasya'um, anggapan sial kan gitu. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa pelajaran yang bisa ya kita ambil dari hadis yang mulia ini? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, annal fa'la laisa minat tiyarati al-manhi anha. Sesungguhnya al-fa'al itu Pak, anggapan positif atau optimisme itu ya kan, bukan bagian dari tiyarah yang dilarang darinya, ya kan. Jadi dia bukan tiarah itu sendiri, itu yang pendapat yang benar nih Pak. Dia bukan termasuk tiarah itu sendiri, ya. Jadi kalau tiarah itu Pak anggapan sial, jadi fa'al itu lawannya, ya, lawan daripada anggapan sial. Dia bukan ya apa nama itu tiarah itu sendiri. Jangan kita anggap entar ada tiarah yang dibolehkan. Nah, ada tiarah yang al-manhi, kemudian ada yang tidak dilarang, enggak. Karena al-fa'lu itu lawan dari tiarah. Kalau tiarah itu Pak anggapan sial. Sedangkan al-fa'lu itu enggak, anggapan baik, namun anggapan baiknya itu Pak, yang dia dengar, ucapan atau yang dia lihat, sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau, sanian yang kedua, tafsirul fa'li. Tafsir dari kata al-fa'al. Jadi al-fa'al itu Pak adalah apa? Ada kalimat yang baik, ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu husni dhanni billah, disyariatkannya berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Wa nahyu an su'i dhanni bihi, dan larangan suudzon kepada Allah, dengan Allah. Artinya tidak boleh kita ya berprasangka baik kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Ya, kenapa ini Pak? Ya, karena Allah itu sebagaimana yang Allah sampaikan sendiri dalam hadis qudsi ya, bahwasanya Allah itu ya berdasarkan ya persangkaan hambanya. Anna 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku itu ya sesuai dengan persangkaan hambaku, gitu. Jadi kalau seandainya kita berprasangka buruk kepada Allah, dikhawatirkan Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita sangkai. Allah tidak akan mengampuniku, gitu loh. Tidak diampunian kita sama Allah. Tidak boleh Pak. Maka kita harus senantiasa menganggap atau berprasangka baik kepada ya Allah, ampun aku ya Allah, gitu, ya kan? Dan kita yakin insya Allah Allah itu maha pengampun. Tidak boleh kita ya berprasangka buruk kepada Allah, gitu. Ini hadirin, ada pula orang yang mengatakan dia ya Allah ini jahat, katanya. Allah ini na'udzubillah, gitu ya. Dia buruk sangka sama Allah. Kenapa Allah kasih saya ujian seperti ini, ya kan? Saya udah enak-enak kemarin kerja di bank, gaji saya puluhan juta, sekarang ya kan saya pingin hijrah, katanya. Nggak dikasihnya rezeki, susah saya gini. Itu Pak, tidak boleh ya berprasangka buruk seperti itu, karena akan Allah kasihnya keburukan kepada kita. Maka sesuatu yang kita rasakan buruk Pak, belum tentu itu buruk menurut Allah. Misalkan Allah kasih kita kekurangan
rezeki ekonomi kita kurang misalnya, lemah ekonomi. Kan kalau menurut kita buruk ya Pak, tapi menurut Allah itu baik. Kenapa? Karena Allah tahu, nah ini hamba aku ini, ya kan, kalau seandainya aku kasih kekayaan ini lebih daripada Firaun gitu. Ya kan, sombong yang tak ampun ya kan, lebih daripada Korun ini. Nah, namun Allah tahu, udahlah saya batasi saja rezekinya supaya dia bertakwa dan sabar terhadap gitu Pak. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita Pak, dari keadaan ekonomi kita ya, maka syukur juga kita ya. Ya, karena itu yang terbaik bagi kita. Maka apa yang Allah tetapkan itu Pak, itu yang terbaik bagi kita. Bahkan ada sebuah kisah ini ma'ruf ya Pak dalam kitab-kitab tarikh. Mungkin Bapak sudah pernah dengar kisah ini Pak ya. Kisah ini juga diceritakan oleh guru kami ya. Ya, Syekh Abdullah Al-Faqiri ya, di Yaman itu. Jadi dahulu Pak, di masa kerajaan Islam gitu ya. Ya, jadi setelah Bani Abbasiyah itu kan, Islam itu kan diperintah oleh raja-raja gitu ya. Jadi ada seorang penasihat raja gitu, yang sangat berhusnuzon sama Allah. Apapun yang terjadi pasti dia positive thinking ya. Apa ucapannya? Ya asa ayyakuna khairan gitu ya. Apapun yang dia lihat, walaupun itu buruk, jawabannya apa? Asa ayyakuna khairan. Mudah-mudahan itulah ya kan yang terbaik ya kan yang Allah tetapkan gitu. Jadi pada suatu ketika berburulah raja ini. Pas berburu Pak, qadarullah ya, tangannya ya, jempolnya putus gitu kan. Ya, kena musibah, dia cacat lah jempolnya. Kemudian dia tanya sama penasihat ini, wahai penasihat, bagaimana musibah yang menimpaku? Asa ayyakuna khairan laka. Ya, mudah-mudahan itu pilihan Allah dan itu yang terbaik bagimu. Terbaik bagaimana pula ini ya kan? Marah raja ya kan? Raja tak mau dengan jawaban seperti itu ya. Akhirnya udah, kalau kamu nggak mau rubah jawabanmu ya, saya akan penjarakan engkau. Tetap ya, kalau raja penjarakan saya, asa ayyakuna khairan li. Mudah-mudahan itulah yang terbaik bagiku. Dipenjarakannya Pak. Ya kan? Akhirnya setelah beberapa lama di penjara, tiba-tiba kerajaan itu diserang oleh kerajaan musyrik ya kan? Yang rajanya penyembah berhala. Jadi pendek cerita, kalahlah kerajaan muslim ini, kerajaan Islam ini. Akhirnya rajanya ditangkap ya kan? Ditangkap oleh raja musyrik ini kan, dibawalah dia ke negeri kaum musyrikin itu, kemudian dia mau dikurbankan gitu, mau ditumbalkan untuk apa? Ya, untuk berhalanya. Tapi alhamdulillah sebelum dia nak menumbalkannya ya kan, diperiksanya, ini mantap ini kan, raja orang Islami cacat ya, ayo kita balikkannya aja dia ke kerajaannya ya. Kami tidak akan sudi ya kan menumbalkan ya sesuatu yang cacat untuk Tuhan kami, patung gitu kan. Akhirnya aku barulah ingat, betul kata penasihat saya kan, walaupun saya lihat ya tangan saya ini buruk ya kan, cacat ya kan, ternyata ada kebaikannya rupanya. Akhirnya Pak, dibebaskanlah penasihat itu kan, dibukanya selnya, kemudian dibahas ya betul yang kau jawab wahai penasihatku ya. Tapi ada satu yang aku belum tahu ya. Kalau seandainya ini tahu saya ya, kenapa ini baik bagiku ya, aku diselamatkan oleh Allah sebab tanganku yang cacat ini. Kalau engkau aku penjara, apa rahasianya gitu ya? Maka dijawab oleh penjara itu, kalau seandainya saya tidak di penjara, tentu aku gantinya Tuhan gitu ya. Iya, saya dan Tuhan ya ditangkap ya kan, karena aku nggak ada yang cacat, aku yang dibunuh ya, ditumbalkan untuk patung orang musyrik gitu kan ya. Maka itulah kebaikannya, kenapa aku katakan walaupun di penjara inilah yang terbaik bagi ini Pak. Ini bentuk apa nih Pak? Bentuk husnuzon sama Allah. Apapun yang kita hadapi Pak, susah ekonomi, harus kita katakan asa yakuna ya khairan kan gitu ya. Jadi kita ya yakin mudah-mudahan itulah yang terbaik buat kita, sehingga Pak kita
yang bersyukur dalam kehidupan ini, ya kan? Nah, wallahu taala a'lam bisawab, ya. Mungkin ya ini saja yang bisa kami sampaikan, ya. Baik ya. Jadi yang tadi Pak, pelajaran yang ke-8 tadi ini ada kata-kata zawil ahad, itu artinya orang-orang yang memiliki cacat, maaf ya, bukan yang kalau yang kedudukan itu yang jahat ya, jahat ya. Jahat lah ya, ini jamak dari jahat gitu ya. Kalau zawil ahad itu artinya orang-orang yang cacat gitu ya. Artinya kita tidak boleh ya beranggapan sial dengan orang yang cacat gitu. Karena ada pula orangnya yang dia anak lahir cacat ya kan. Nah, kemudian ketika anaknya lahir cacat, ya dia beranggapan sial dengan anak itu. Nah, ini tidak boleh, ini juga termasuk ya i'tiqad atau keyakinan orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Wa ilahuna, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.